www.bbc.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad dan juga kepada seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani. Di sini saya dari Fisika 2019. Saya selaku MC mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di podcast awal semester, di mana kita di sini tuh ngomongin berbagai macam hal yang berkaitan dengan perkuliahan, mulai dari suka duka, keluh kesah, terus sharing-sharing pengalaman, dan juga yang pastinya curhat ceria. Jadi berguna banget nih buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 supaya lebih mengenal lika-liku kehidupan kampus dari sudut pandang narasumber tentunya. Dan juga buat teman-teman lebih umumnya buat teman-teman seluruh angkatan ya, biar supaya lebih tahu tentang gimana sih tentang dunia perkuliahan itu. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan bahwa pembayaran UKT semester 115 sudah dibuka. Jadi bagi teman-teman yang sudah ada uang untuk membayar, jangan lupa ya, lebih cepat lebih baik tentunya. Juga jika teman-teman ada kesulitan bisa mengajukan keringanan. Nih saya nggak tahu nanti di-uploadnya kapan, tapi nanti pengajuan keringanan tersebut bisa dibuka sampai tanggal 5 Agustus. Lalu bagi teman-teman yang ada materi lebih, bisa banget menyumbangkan sebagian atau seluruh hartanya ya untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan perihal UKT. Dan kalau ada masalah ya, yang namanya kalau nggak salah tuh ada yang namanya NADI ya, dana pendidikan, dan juga kalau di fisika itu ada yang namanya infus. Nah gitu. Jadi jangan lupa untuk membayar UKT. Satu lagi ya, nanti kalau udah KRS udah dibuka, jangan lupa diisi sesuai dengan arahan pembimbing dosen akademik. Oke, baik, sekian dulu pendahuluannya, kepanjangan. Langsung aja kita ke podcastnya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang narasumber. Silakan Om narasumber nih, Om narasumber yang satu, bisa silakan memperkenalkan dirinya. Dari kali dia dulu aja deh, nggak apa-apa. Masa lempar-lemparan sih, aduh nih. Ya, dari aku sih, bukannya Iya, kamu duluan ya? Oh, Silakan oke. Kak, silakan Kak. Halo semuanya, selamat pagi. Halo. Pagi Ya, Kak. oke. Perkenalkan, nama aku Putri Lydia Sari, biasa dipanggil Lydia. Sekarang aku lagi semester 7, lagi liburan. Sebenarnya nggak liburan sih, ini lagi sibuk PKL sama KKN. Dan apa lagi ya? Oh iya, peminatan aku sekarang concernnya di renewable energy dan juga fisika nanomaterial. Stop, sampai Sudah. situ dulu Kak. Jangan lebih lanjut. Nanti Oke. pertanyaan yang bakal kita tanyakan nanti. Oh, oke. Oke, lanjut. Silakan Mas Fatur memperkenalkan dirinya. Iya, oke. Iya, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Fatur Rahman Ahmad. Teman-teman boleh panggil saya Fatur. Saya sekarang masuk ke semester 5 ya. Dan sekarang kebetulan lagi libur dan masih ngerjain beberapa ibaratnya proker-proker dari organisasi kayak dari BEM dan organisasi lain di sekitar rumah kayak gitu. Di BEM, Jadi mungkin itu aja, Ji. di BEM Mas Fatur ini menjabat sebagai apa sih? Iya, kebetulan di BEM menjabat sebagai kepala departemen dan sekarang tuh lagi megang proker Pekan Ilmiah Fisika. Gitu. Oke. Jadi perkenalannya sudah cukup ya? Oke, mungkin Iya. langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada pembukaan ini ya. Kabarnya gimana gitu loh. Mulai dari siapa nih? Terserah, siapa aja. Dari kali dia dulu aja nggak apa-apa. Kali dia terus. Ini Waduh. parah nih. Kabar ya, I'm pretty good, you know. Ya, baik sih, cuman nggak terlalu baik. Masih Waduh. banyak sibuknya, karena nggak liburan, semester ini tuh beneran sibuk gitu. Jadi baik tapi nggak baik gitu kayak. Ya, Kata-kata yang sangat kontradiksi. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti kita bahas nanti di pertanyaan berikutnya. Kalau untuk Mas Fatur sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sih ibarat so far so good dan ya gitu deh, kalau misalnya lagi ada kesibukan atau apa itu tidak baik, tapi kalau misalnya lagi free banget gitu. Jadi baik-baik aja deh.
Jadi untuk diri sendiri baik. Kalau untuk keluarga gimana nih? Alhamdulillah sehat semua kan? Untuk Kak Lydia dan Alhamdulillah sehat semua. Fatur. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertamanya. Oke, silakan. Pertanyaannya yang paling utama nih. Kita kan dari program studi fisika. Kenapa Mas Fatur dan Kak Lydia ini mengambil prodi fisika? Bisa tahu nggak alasannya Kalau di balik itu kenapa gitu? Fatur dulu yang jawab boleh nggak? Boleh banget. Saya setuju malah. Oke, gantian ya. Oke. Mungkin ke alasan mendasar ya. Sebenarnya sih karena dari guru sekolah juga dan guru sekolah tuh lebih ngenalin banget kayak mata kuliah belajar mana, dan ternyata pas begitu masuk ke dunia perkuliahan, wah kok beda gitu. Ada yang namanya fisika instrumen, komputasi, terus ada material, dan tiba-tiba tuh apalagi pas kita belajar di semester 3-4 ya, itu wah banget kayak aduh ini pelajaran apaan, perasaan waktu SMA nggak dikenalin kayak ginian. Jadi lebih ke mungkin karena guru SMA juga sih, jadi kayak minat ke oke Kak, gantian Kak. Minat ya sama fisika ya? Minat gak minat sih Kak, itu juga minat karena gue dari guru sekolah juga. Ya, oke. Kalau aku jujur, aku nggak pernah kepikiran sih sebenarnya masuk fisika gitu kan. Sedih nih ceritanya, soalnya aku ditolak. Aku tuh pengennya kimia, ditolak sama kimia tuh udah 10 kali. Oh my lord. Dan dapetnya di fisika gitu. Tapi pas di fisika ternyata asik juga gitu loh. Mereka relate fisika sama kimia gitu. Jadi nggak nyesel sih masuk fisika. Sekarang udah nemuin jati diri. Jadi nggak purbalingga ya, pura-pura bahagia, padahal mah enggak gitu ya. Aduh, enggak lah. Sekarang bahagia banget ya. Oke. Nah, sekarang kan kita udah mulai masuk ke semester yang baru nih. Nah, tapi sebelumnya kan ada semester-semester yang udah kita lalui nih. Nah, sekarang untuk Mas Fatur dulu nih. Bagaimana awal mula perasaan masuk ke semester 3 dan semester 4? Karena sebelum semester 3 itu kan ada semester 2 dulu dan semester 1. Kayaknya nggak berasa ya, tiba-tiba langsung semester 3 gitu kuliah. Eneng tiba-tiba semester 3 gitu kan. Semester 4 gitu. Bagaimana perasaannya pas awal mulanya? Oke, jawab ya. Sebenarnya kayak agak kaget aja sih, karena kita kan baru pertama kali ya, apalagi waktu 2019 tuh, maksudnya masih cuma ngerasain sekali offline gitu di kampus, dan ngerasain praktikum juga cuma praktikum fisika dasar, dan kita kayak mainan lab, segala macam. Nah, ini tuh kalau misalnya buat semester 3 tuh yang bikin kaget karena kayak transisinya. Sewaktu semester 3, itu kita benar-benar kayak belajar banget gitu, ke intinya ada mata kuliah namanya mekanika klasik, fisika modern, dan kayak segala bidang ilmu, kayak ilmu modern tuh di satu semester itu praktikum gitu. Praktikum kan semuanya kita laksanain dari rumah juga, dan kayak simulasi dari laptop. Jadi kayak benar-benar kayaknya gue masih butuh praktikum ini, karena ya gitu. Jadi jadi kayak kebayang-kebayang doang, nggak ngerasain alat langsung. Beda gitu sama yang namanya praktikum secara offline, kayak gitu sih. Praktikum kok gaib gitu ya. Iya. Oke. Nah, sebelum saya lempar ke pertanyaan yang sama ke Kak Lydia, saya mau tanya dulu nih lagi ke Mas Fatur nih. Kalau di semester 3 dan 4 tadi kan udah disebutin mata kuliahnya tuh. Nah, yang paling Mas Fatur suka apa nih? Kalau buat mata kuliah semester 3 ya, jujur lebih suka ke mata kuliah elektronika sih. Karena kenapa? Iya benar. Dari peminatan juga sih, karena dari semester 1 tuh kayak nanya-nanya ke cutting, mata kuliah yang mungkin saya minatin itu kayak di bidang instrumen, jadi lebih karena suka gitu mungkin ya. Kan kalau orang karena suka tuh pasti getol ya kan, dan ngamatin banget. Jadi mungkin saya buat. Halo, apakah putus-putus di saya ini? Sama, di aku juga putus-putus. Aduh. Mas Fatur, jangan putus gitu dong. Halo, Fatur, kedengeran nggak? Oke, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
kita lempar pertanyaannya ke Kalidia. Nah, tadi kan semester 3 dan 4, otomatis Kalidia bukan semester 3 dan 4 dong, tapi semester 5 dan 6. Sebelum ke situ, mau tanya dulu nih, peminatan apa yang diambil di semester 5 dan 6? Dan boleh jelasin sedikit nggak tentang peminatan? Karena kan mungkin ada beberapa mahasiswa, terutama mahasiswa yang baru tuh nggak tahu tentang peminatan. Boleh jelasin nggak sekalian gitu? Ini peminatan yang aku jelasin, yang aku ambil aja atau gimana nih? Atau semuanya? Pertama, coba Kalidia jelasin tentang peminatan secara umum gitu. Baru peminatannya Kalidia gitu. Oh ya, oke. Peminatan secara umum ya. Kalau di fisika UNJ, aku ngomonginnya yang ada di fisika UNJ aja ya. Nah, jadi di fisika UNJ itu yang pertama ada peminatan fisika material. Itu ya pasti kalian tahu, ini yang suka sama kimia kayak aku, atau yang kecebur tadinya harusnya kimia jadi fisika, ngambil inilah fisika material. Nah, terus yang kedua itu fisika instrumentasi. Itu yang tadi ya buat kalian yang suka sama elektronik, terus yang tadi matkul elektronika itu bisa ngambil. Yang suka ngerangkai alat itu bisa ngambil instrumentasi. Gitu. Ini butuh modal gede BTW, karena buat beli alat-alatnya juga lumayan. Terus yang ketiga itu fisika komputasi. Kalian kan udah ngerasain yang namanya coding pakai MATLAB dan juga Python, ya kan? Nah, yang buat kalian yang suka sama coding dan nggak mau ngeluarin modal yang besar buat skripsi nanti, cocok ngambil fisika komputasi. Ya, tapi otaknya juga harus lancar ya ngoding, harus ya jelasin segala macamnya. Terus ada fisika apa lagi ya? Oh ya, fisika renewable energy sebenarnya di UNJ itu dosennya kan cuma Pak Cecep. Dan sekarang Pak Cecepnya tuh udah pindah ke Malang. Jadi sebenarnya fisika renewable energy itu udah nggak ada. Tapi ada yang matkul-matkul penunjang untuk di renewable energy itu masih ada di UNJ gitu. Oke, nah dari peminatan yang udah kakak sebutin tadi, yang mana sih yang kakak ambil? Oke, untuk yang peminatan yang aku ambil pasti fisika material. Terus yang kedua itu ada fisika renewable energy gitu. Ada material nanopartikel, terus ada fisika material magnet, terus ada juga fisika kebumian, ada nggak ya? Kalau nggak salah ada matkul penunjangnya di sana. Terus ada fisika material komposit gitu. Nah, untuk aku ngambilnya fisika material nanoteknologi atau nanomaterial, fokusnya ke sana. Itu nantinya aku combine ke renewable energy atau energi terbarukan, kayak gitu. Nah, pengalaman ketika mengambil peminatan tersebut di semester kemarin tuh apa sih? Boleh di-sharing nggak? Ya, boleh. Oke, kalau di semester 5 itu aku masih sibuk, masih gimana ya? Matkul wajib itu kan masih banyak ya, yang SKS-nya juga lumayan besar-besar gitu kan. Ada termodinamika, terus ada statistika dasar. Jadi aku cuma ngambil satu matkul peminatan, yaitu fisika dan teknologi semikonduktor gitu. Nah, kenapa aku ngambil semikonduktor? Karena semikonduktor itu relate banget sama yang namanya renewable energy, terutama di sel surya. Kebetulan aku concern-nya di sel surya, jadi aku ngambil matkul penunjangnya itu fisika dan teknologi semikonduktor gitu. Asik sih belajarnya, aku udah mulai kenalan sama yang namanya jurnal. Gitu, di semester 5 tuh udah kalian harus tahu jati diri kalian mau di mana gitu loh. Harus udah bisa ngikutin kemauan hati dan otak gitu loh. Kalau misalnya mau fisika material ya udah tekunin di situ gitu. Baik. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya untuk Mas Fatur dan juga Kalidia. Pertanyaannya sama. Pernah merasa gini nggak sih? Apakah saya akan kehilangan pengalaman kuliah karena saya kuliah di semester 3 atau semester 5 gitu ya? Dan sekarang masih online gitu. Pernah nggak sih mikir begitu? Boleh dari Kalidia dulu. Fatur dulu. Oh, aku? Oke. Ya, silakan. Aku ngerasa ya walaupun sebenarnya online itu bukan halangan sih menurut aku. Tapi jujur aku kangen banget sih kuliah offline. Itu kangen di labnya, terus kangen suasana kelas gitu. Bahkan ya aku mikir kuliah online tuh kayak gak dapet feel kuliahnya, tapi banyak challenge dan change yang bisa kita ambil gitu dari kuliah online ini. Itu sih. Mas Fatur sendiri? Kalau saya sendiri dibilang kangen sih bingung ya, karena ngalamin aja belum gitu, tapi lebih ke penasaran gitu. Gimana sih rasanya kayak praktikum secara offline, apalagi
kayak mata kuliah yang emang diminatin gitu, kayak di bidang elektronika atau material, kan ada juga tuh praktikumnya. Jadi lebih ke rasanya praktikum offline tuh gimana sih, walaupun cuma ngerasain 1 semester ya, kita praktikum fisika dasar, tapi yang namanya penasaran tentang kayak praktikum elektronika tuh gimana ya di labnya, sama apa ya, lebih ke penasaran aja gitu rasanya tuh gimana. Jangan ya pasti kayak kehilangan banget, karena momen kayak gini kan yang didapatnya tuh cuma di semester tertentu aja, jadi ya udah deh kayak gitu deh. Berarti banyak ya. Menurut Mas Fatur nih, banyak nggak perbedaan kuliah offline sama online nih? Ini pertanyaan retoris. Tentunya banyak. Iya, tentunya ya banyak sih. Apalagi kayak misalnya kita cerna ilmu secara online ya, kalau entah tadi kayak disconnect atau apa gitu, sama kayak kendala dari jaringan, kan nggak semuanya jaringannya pasti kayak bagus ataupun stabil. Jadi lebih ke kasihan aja kalau misalnya tiba-tiba jaringannya lagi down atau ya lagi kurang bagus, jadi kayak lebih kurang maksimal. Sama kan kadang ada ya kayak misalnya dari dosen tuh kayak belajar sendiri. Nah itu tuh yang bikin susah tuh. Nah cara cari channel kita belajar sendirinya tuh gimana gitu. Kalau misalnya kayak cari dari YouTube apa, takutnya tuh kayak beda metode pengerjaannya dari dosennya kayak gitu. Jadi menurut Mas Fatur dan Kak Lydia nih, menurut kalian ini kuliah secara online pada semester kemarin itu bisa dikatakan efektif atau tidak ya? Dia dulu silakan. Ya oke. Kalau menurut aku ya secara teknikal ya nggak efektif, karena materi yang kita dapat juga pastinya nggak secara langsung, dan dosen kebanyakan itu, dan iya udah ya kalian cari-cari sendiri gitu loh. Itu sih yang bikin kendalanya, nggak efektif gitu. Kalau Mas Fatur sendiri? Lebih ke mungkin usaha kita kali ya, usaha kita buat kayak cari materi. Jadi yang namanya apa tuh belajar kan nggak cukup dari satu dosen, apa waktu kita offline pun diajarin gitu. Kalau misalnya nyari ilmu nggak cuma dari dosen aja. Jadi mungkin gimana cara kita bisa beradaptasi diri sih sama keadaan online kayak gini. Kan mau nggak mau kita ngelaksanain secara online dan beradaptasi juga di lingkungan secara online. Jadi ya udah gimana caranya kita bisa posisiin diri untuk bisa beradaptasi secara online gini aja. Oke. Baik, saya rasa cukup ya tentang keluh kesah dan suka duka tentang kuliah online ini. Ya, kita beralih ke topik berikutnya yang lebih mungkin mahasiswa baru nih sedikit tahunya ya. Dari pertanyaan sebut saja melati. Ini kenapa namanya begini ya? Pertanyaan gini nih, mungkin bisa jawab Kak Lydia dan Mas Fatur. Kalau pas semester 2 matkul kalkulus 2-nya nggak lulus, matkul semester 3-nya apa aja Kak yang belum boleh diambil? Terus kalau ada matkul yang dapat E bisa diperbaiki nggak Kak? Nah ini mungkin pertanyaan yang paling ini ya, ibaratnya newbie gitu lah ya. Bisa dijawab, silakan. Dari siapa nih? Ya oke. Ya kali dia. Kamu dulu nggak apa-apa? Oke. Mungkin kalau misalnya buat matkul E ya, nah kayak nanti di semester berikutnya bisa ngambil matkul apa aja, itu mungkin tergantung dari hasil IP semesternya dulu sih. Kalau misalnya IP semesternya di atas kayak 2,75 kan kalau nggak salah ada kayak rate gitu ya, misalnya 2,75 bisa ngambil berapa SKS, terus misalnya IP-nya 3 bisa ngambil berapa SKS. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat dari patokan hasil IP teman-teman sementara dulu. Nah kalau misalnya buat dibenerin, mungkin tanya dulu ke dosen gitu, kenapa sih saya dapat nilai E, kayak misalnya saya punya masalah apa. Kan kalau misalnya E itu kan benar-benar hasilnya 0 gitu ya, nggak sama sekali dapat nilai. Jadi ya udah mungkin tanya dulu aja ke dosen kenapa dapat nilai E gitu. Emang mau dibenerin ya mungkin bisa di next semester gitu, semester selanjutnya. Nah itu mungkin bisa ditanya juga nih ke Core Prodi, kira-kira di semester 5 ini bakalan dibuka lagi nggak matkul kalkulus 2-nya. Kalau misalnya dibuka, mungkin ada beberapa matkul di semester semester 3 yang akan teman-teman drop atau kayak ngambilnya nanti, atau misalnya emang di semester 5 ininya nggak ada, ya udah ambilnya nanti di semester 4 gitu, tambahin matkul kalkulus 2-nya. Kayak gitu sih Kak, mungkin ada. Nah, kalau untuk Kak Lydia nih. Iya, oke. Dari Rain,
Di semester 3 kalau nggak salah ada mata kuliah pemrograman. Untuk kakak sendiri suka nggak sih dengan pemrograman? Dan boleh diceritakan nggak sedikit tentang matkul tersebut biar ada gambaran? Wow, oke. Ya. Oke, matkul pemrograman komputer atau biasanya disingkat Pemkom. Waduh, aku dosennya waktu itu Pak Hanjoko. Beliau ngajarnya enak sih, to the point, tapi bikin deg-degan banget, bikin senam jantung gitu. Jantungnya digedor ya? Iya, bener banget gitu. Ya, sama Kak, saya juga sama Pahan. Ya kan, ngerasain juga kan. Sebenarnya enak sih, beliau ngajarnya itu jelas gitu kan. Cuman emang otak aku tuh nggak nyampe di coding kayaknya. Aku masih susah kalau mikirin algoritmanya kalau dikasih soal gitu. Bahkan waktu semester 3 kalau nggak salah pas Pemkom, itu ulangan, Pak Hanjoko tuh selalu bilang, jawab sebisa kalian. Saya ngerti kalian tuh bukan semuanya minat coding atau gimana, tapi di sini harus belajar gitu. Jadi jujur aja sesuai kemampuan kalian. Ya udah. Jadi pernah pas UAS itu aku benar-benar program aku nggak running, tapi algoritmanya, logikanya itu dapet sebenarnya. Tapi pas aku tuangin ke Pemkom, ke Python itu merah semua gitu loh, kayak ini salah di mana gitu. Akhirnya aku jujur gitu loh, kalau aku emang ya udah gitu, aku nggak lirik sana sini, aku cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa nggak running gitu, entah nilainya dapat apa. Tapi Pak Hanjoko tuh ini loh menghargai kejujuran, dikasih bagus aku nilainya. Jadi sangat bersyukur sih gitu. Beliau melihat proses gitu. Emang pemrograman tuh PR banget sih. Udah dicari-cari errornya di mana, ternyata di indent ya. Ya benar, apalagi Python itu kan nggak dikasih tahu ya. Kalau MATLAB itu masih lumayan gampang kan, karena dia dikasih tahu errornya di mana gitu. Oke. Jadi itu ya tentang pemrograman ya. Ya udah siapin aja lah komputer sama otaknya. Yang penting otak sih gitu. Ya benar. Nah, untuk pertanyaan kali dia dan Mas Fatur nih. Waktu pertama masuk semester 3 dan 4 atau kali dia 5 dan 6, ada kendala nggak atau kesulitan ketika kuliah online tersebut? Waktu pertama kali masuk nih. Oke, dari siapa dulu nih Kak? Oke, aku dulu deh. Oke, silakan Kak. Kayaknya banyak kesahnya nih. Waktu semester 5, awal masuk semester 5, aku seneng banget sih karena udah terbebas sama yang namanya coding. Kayak gitu. Beneran. Iya, habis kalau ada matkul coding tuh aku selalu kena sama Pak Bambang gitu kan. Selalu ditanyain setiap minggu, selalu manggil nama aku terus gitu. Ya aku nggak tahu ada dendam apa. Oke. Nah, jadi pas masuk semester 5 itu kayak, wah seneng banget nih nggak ada coding gitu. Kendalanya kalau dari diri aku sendiri itu lebih ke apa ya? Dari diri sendiri kayaknya nggak ada deh kalau kendala dari diri sendiri. Tapi kalau faktor eksternalnya itu mungkin kuota. Karena semenjak semester 5 itu aku nggak pernah dapat kuota dari Kemendikbud ataupun UNJ gitu. Iya. Mungkin dari perwakilan petinggi UNJ ada di sini. Aduh ya. Nah, kalau begitu kan, masalah kan tadi ada kuota tuh. Kakak mengatasinya gimana sih? Mau nggak mau beli kuota kan? Iya, nah, benar. Itu. Padahal kalau misalkan memang kuota itu turun dengan benar dan sampai ke kakak, itu kan bisa bermanfaat banget ya. Iya benar banget. Juga tuh buat teman-teman nanti yang kalau nggak salah sekarang masih dibuka nggak sih inian nomor yang salah itu? Nah intinya kalau misalnya nomor yang salah coba diperbaiki. Nah biar nggak kejadiannya kayak kali dia gini. Biar kuotanya bermanfaat gitu. Nah kalau Mas Fatur sendiri nih semester 3 dan 4 kendala atau kesulitannya ketika kuliah online dan cara mengatasinya tuh gimana sih? Mungkin buat kendala sih lebih ke mahamin materinya ya, karena kan waktu semester 3-4 itu kan benar-benar kayak kita dikenalin gitu berbagai mata kuliah yang nanti yang diambil pada saat peminatan. Kayak misalnya kalau misalnya minat ke komputasi bakalan dikenalin kayak dari pemrograman, terus kalau misalnya minat ke material dikenalin kayak mekanika klasik atau fisika modern gitu mungkin. Sama satu lagi kalau misalnya minat instrumen bakalan dikenalin sama mata kuliah elektronika. Nah kan nggak semuanya saya bisa gitu tentang mata kuliah tersebut. Jadi mungkin bisa cari partner teman-teman sendiri sih. Kayak misalnya gini nih, dari teman-teman unggul di mata kuliah elektronika. Ya udah teman-teman mungkin bisa cari gitu buat siapa gitu yang bisa dijadiin partner untuk kayak buat matkul komputasi ataupun kayak matkul pemrograman. Terus kalau misalnya teman-teman kayak kesulitan di fisika modern, ya udah teman-teman cari partner yang sekiranya bisa ngedukung teman-teman untuk bisa
apa kayak beradaptasi gitu di matkul tersebut. Karena kalau misalnya ngandelin dari individu masing-masing, pastinya kan ada kekurangan gitu buat memahamin suatu materi. Jadi mungkin lebih ke gimana sih buat cari partner yang sesuai buat teman-teman sendiri kayak gitu. Yes, intinya bahu-membahu bekerja sama ya dalam hal Yoi. belajar. Ya betul. Bukan dalam hal yang lain ya. Saya nggak mau nyebut sesuatu itu. Iya, oke. Iya benar. Terus berikutnya nih, di semester 4, saya buat secara umum deh. Di semester 3 dan 4 atau 5 dan 6, ada praktikum nggak Kak? Terus berbagi pengalaman dong Kak di matkul praktikum tersebut. Yuk kali dia yang ngerasain offline kayak gimana Kak? Oke, aku ngejawabnya di semester 5 dan 3 6. berarti ya? Oh, 5 dan 6. Ya, Kalau patut semester 3 dan 4. Ya oke. Di semester 5 dan 6 itu untuk aku sendiri nggak ada praktikum, gitu kan. Aku jadi asisten laboran waktu itu, jadi aku yang memandu praktikum. Waktu itu aku ngambil praktikum fisika modern. Kenapa? Karena itu praktikum yang paling mudah paling mudah dimengerti gitu dan dipahami. Udah gitu seru banget. Kalian kalau ke labnya di lantai 10 itu benar-benar ada alatnya kayak lampu hidrogen, terus ada deret Balmer. Ya itu seru banget sih, kalian harus coba sih itu, harusnya sayang gitu kalau nggak nyoba. Yes. Gitu sih. Oke. Silakan Mas Fatur. Ini buat matkul praktikum ya. Pertama mungkin di semester 3 kalau nggak salah kita ada 3 praktikum gitu. Ada ada pemrograman, terus apa itu namanya? Elektronika, sama satu lagi fisika modern. Nah, mungkin dari ketiga praktikum tersebut yang paling kendala sih di pemrograman ya. Kenapa? Karena ya gitu, kita emang harus bisa ngotak sendiri, kayak dari ngoding sendiri, dan kayak dari codingan pun itu antara individu satu dengan individu lainnya. Karena kan kayak dari aset gitu, kalau misal lihat wah ini codingannya sama, berarti kayak nyontek copy paste. Nah itu mungkin teman-teman bisa apa tuh kayak dibedain lagi gitu, jangan terlalu sama banget, dan ya udah mungkin bisa dibedain itunya ataupun dari algoritmanya. Terus kalau misalnya buat semester 4 sedikit berkurang, praktikumnya ada 2 gitu, ada elektronika digital sama satu lagi Praktikum fisika. apa tuh namanya, komputasi ya. Nah, kalau misalnya buat elektronika digital, kebetulan sih kita pakai software multisim. Nah, itu ya gitu. Jadi kayak nyari sendiri, sama kayak dari Astet tuh ngasih praktikum nih kerjaan ini sama running ya di multisim, dan itu ya udah bener-bener kita cari komponen-komponennya tuh dari multisimnya, mulai dari kayak mungkin kayak yang dasar ya kayak resistor atau kayak volt ya resistornya, terus alirannya kayak gimana, sama kayak ditambahin apa gitu. Nah terus kalau misalnya buat komputasi, kebetulan sih makanya Python juga. Jadi kalau misalnya buat kayak MATLAB masih belum terlalu tahu sih gimana cara makainya kayak gitu. Kalau dari kali dia waktu semester 4 pakai MATLAB ya Kak? Iya, aku pakainya MATLAB. Mungkin bisa di-sharing nggak? Oke, MATLAB. Aduh, sebenarnya bukan kapasitas aku sih ngomongin komputasi, karena aku juga nggak jago banget kayak teman-teman aku Irsad sama Fauzan, itu kan dia expert tuh di codingnya. Kalau aku tuh enggak gitu. Tapi yang bisa aku sharing, MATLAB menurut aku lebih mudah dibandingkan Python. Kenapa? Karena satu, kalau ada error itu dikasih tahu errornya di mana. Misalnya di titik di line keberapa gitu, di line ke-13 misalnya. Jadi kita langsung bisa koreksi di situ. Yang kedua, MATLAB itu ada kendalanya juga sih. Dia sintaknya tuh lebih panjang daripada Python. Kalau Python itu pendek-pendek sintaknya menurut aku. Tapi kalau MATLAB itu beneran panjang dan susah diapalin sintaknya gitu. Kendalanya gitu sih kalau di MATLAB. Waktu semester 4 kemarin sempat ini nggak Tur? Apa namanya? Disuruh pakai MATLAB. Lebih ke suruh ke download aja sih, tapi kalau misalnya buat makainya enggak aja, karena waktu itu nggak jadi. Iya, tapi kalau misalnya buat download MATLAB mungkin teman-teman bisa sesuaiin dulu nih software yang teman-teman punya. Kayak misalnya nih laptopnya itu kayak cukup speknya itu yang kira-kira bisa buat download MATLAB tuh tahun berapa gitu. Karena kalau misalnya kayak maksain kayak yang terbaru 2021 emang berat sih. Berat. Nanti belum dimulai udah berasap ya laptopnya. Iya, udah panas gitu. Ya, jadi intinya persiapan aja lah buat ngoding itu ya. Iya. Berikutnya nih, khusus buat kali dia dari Faisal.
Apa di semester 5 apakah di semester 5 kita harus sudah menyiapkan makalah untuk seminar proposal? Waduh. Oke. Pertanyaannya ketinggian banget. Jadi gini loh, di semester 5 itu kalian harus menemukan jati diri kalian seperti yang aku bilang. Kalian harus tentuin arah kalian mau kemana. Mau ke fisika material kah, renewable energy kah, terus instrumen atau komputasi. Nah, kalau kalian udah nemu itu, udah tuh misalnya mau fisika instrumen. Nah, itu kalian harus searching tuh kira-kira matkul yang berhubungan dengan instrumen itu apa, itu kalian ambil di semester 5. Kalau untuk seminar proposal, aduh itu semester 7 mulai diambilnya, nanti aku ngambil itu ke SPS. Jadi ketinggian banget pertanyaannya. Faisal, dengerin ya. Ada di sini nggak Faisal nih? Masih untuk kali dia nih. Ya, oke. Dari Elier namanya. Untuk syarat skripsi 12 plus sertifikat, apakah harus serelevan dengan jurusan? Oh, ini tentang ini ya, tentang yang baru itu surat pengantar ijazah kalau nggak salah ya, Maya? Iya, benar-benar. SPI, benar. Gimana tuh, Kak? Ya, oke. Oke, kalau ya iyalah itu harus sesuai sama peminatan lah, minimal ya. Minimal itu di ruang lingkup fisika gitu loh, masih ada fisikanya, nggak nyelonong kemana-mana gitu. Kalau di aku kebetulan aku emang tertarik banget di dunia sains gitu. Jadi sertifikat yang aku punya dari perlombaan, event, seminar itu emang yang berbau fisika semua, khususnya di renewable energy dan material gitu. Gitu ya, jadi harus relevan. Nih Mas Fatur sabar dulu ya, tenang ya. Masih untuk kali dia nih. Dari siapa nih? Sebut saya Bunga. Gak jelas. Oke, Bunga. Di peminatan kakak semester 5 dan 6 udah bikin proyek apa saja? Proyek. Sebenarnya aku gimana ya, proyek itu aku baru tuangin di karya tulis, terus di PKM, pokoknya masih bentuk paper, belum aku realisasikan. Kenapa? Karena corona. Aku waktu itu mau penelitian sama Pak Cecep di bidang fuel cell, aku bikin di MFC, semester 5 kemarin, itu lomba dan juara 7 nasional, alhamdulillah. Tapi cuma dalam bentuk paper, sayangnya kita nggak jadi penelitian gitu karena corona. Dan sekarang Pak Cecep udah keburu pindah, jadi nggak ada produk aslinya gitu. Terus sama Pak Iwan, aku waktu itu ikut kompetisi paper internasional Tokyo Technology kalau nggak salah yang mengadakan acara itu. Aku bikin papernya tentang sel surya organik, lolos abstraknya, tapi pas mau ke full papernya itu nggak lolos gitu, pasti paper. Terus yang ketiga itu aku ikut lomba tentang pendidikan, hologram, peran hologram dalam pendidikan. Itu cuman sampai full paper, untuk tahap selanjutnya juga nggak lolos waktu itu. Terus terakhir ya, PKM. Aku PKM juga itu semester 5, semester 6. Itu benar-benar bikin stres banget sih PKM. Lama kan prosesnya, terus aku juga disuruh ganti jenis PKM pada waktu itu. Waduh. PKM aku kan awalnya tentang PKM penelitian eksakta. Terus Pak Iwan, dosen pembimbing aku bilang, kamu ganti aja karena kita nggak bisa penelitian. Ganti ke PKM gagasan tertulis. It's okay, gagasan lagi. Jadi harus merubah struktur PKM-nya. Terus format daftar pustakanya, kita pakai Harvard Style waktu itu, diganti jadi APA Style. Itu kan nguras waktu juga sama pikiran gitu. Terus sama KTI Mawapres, iya. Untuk Mawapres, waktu itu aku kepilih Mawapres mewakili fisika, tapi cuma sampai di penyisihan 10 besar. Aku gitu gagal di public speaking, dan untuk KTI-nya aku masih terjun di renewable energy juga, masih tentang sel surya. Jadi sebenarnya yang udah aku lakuin tuh banyak sebenarnya. Kalau misalnya nggak corona, kita bisa penelitian. Itu udah ada 5 produk yang jadi, tapi gagal semuanya gara-gara corona. Jadi hanya dalam bentuk paper. Udah kayak gitu aja. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Dari sebut saja atom. Mungkin untuk Mas Fatur dan kali dia ya, saya buat umum aja. Udah ada persiapan dari sekarang belum untuk judul skripsi? Dan udah siap belum untuk masuk semester 7 ini? Untuk mungkin kali dia nih pertanyaan itu ya. Jadi udah ada persiapan dari sekarang untuk judul skripsi? Apa belum? Dan udah siap belum untuk masuk ke semester 7? Oke. Oh ya,
untuk aku sendiri ya, judul skripsi, kalau topik skripsi itu udah ada. Itu aku akan berkecimpung di nanopartikel, ZNO nanopartikel. Nanti bakal skripsi ya seputaran tentang itu. Tapi untuk judulnya itu belum lah, karena kan aku SPS aja belum, masa udah skripsi duluan gitu loh. Belum. Terus siap gak siap, aku excited banget buat semester 7 karena SKS matkul wajib yang ada di semester 7 untuk aku pribadi, ini beda-beda ya sama teman-teman aku beda. Untuk aku sendiri, SKS matkul wajib di semester 7 tinggal 6 SKS aja yang harus diambil, jadi sisanya 18 SKS itu peminatan. Sama SPS aku bisa ambil, rencananya aku mau tarik SPS, terus KKN juga aku nanti di-convert ke SKS, terus PKL juga sekarang aku udah dapet PKL, alhamdulillah. Jadi udah benar-benar excited sih, semester 7 udah siap. Tadi kan penelitiannya tentang ZNO3. Oh. ZNO. No, ZNO, ya ZNO. Itu dosen yang spesialis di bidang itu, kalau nggak salah siapa ya? Oke, untuk dosen yang spesialis di bidang ZNO, ini fisika nanomaterial, itu cuma ada Pak Iwan, gitu. Jadi aku ngambil, ya, aku emang udah klop banget sih sama Pak Iwan. Berarti dosen dari sana. Pembimbing skripsi kakak, Pak Iwan? Iya, Pak Iwan maunya linear, dari PKL sampai skripsi harus sama beliau gitu. Dan kebetulan aku juga males ya cari-cari dosen, cocokin topik lagi gitu loh. Karena emang udah topik aku udah di situ gitu, udah di nanomaterial, jadi ya udah sama Pak Iwan aja. Kalau untuk Patur nih, kayaknya belum sih ya, Patur judul skripsi ya. Jelas belum, J. Jelas Baru belum, mau masuk ya. semester 5. Tapi udah ada bayangan belum mau gimana gitu skripsinya? Mungkin lebih ke bayangan peminatan dulu aja sih, J. Soalnya kan kalau misalnya belum terlalu lebih kenal ya ke peminatannya. Jadi mungkin buat semester 5 ini bakalan lebih fokus ke peminatannya dulu aja. Oke. Jadi betul Bukan kata kayak kali dia itu ya, SPS tentang atau menemukan jati diri di jati diri. semester 5. Udah kayak Sun Gokong ya. Yes. Kayak gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan udah berapa menit sih? Ya masih lanjut lah. Pertanyaan terakhir tentang dunia perkuliahan ini. Ngerasa pernah berat banget nggak ngejalanin semester 3 dan 4 atau 5 dan 6 untuk Kalidia dan Mas Fatur? Oke, Fatur dulu mungkin jawab, gak apa-apa. Silakan. Oke. Iya, mungkin kalau misalnya ngerasa berat lebih ke tanggung jawab sendiri aja sih, kan kayak kenapa ngambil di sini, dan kayak misalnya apa yang kita tanam itu yang kayak kita tuai. Jadi lebih ke tanggung jawab aja gitu, karena kita udah terlanjur kecemplung di sini, ya udah gitu. Jadi kayak mendingan sekalian basah daripada kayak ya udah langsung kita angkat. Jadi ya udah, kalau misalnya emang ngerasa berat, nggak cuma saya sendiri, pastinya semua anak fisika gitu ngerasa berat. Apalagi kayak misalnya ya gabung sama organisasi juga dan ya udah itu mungkin lebih ke keluhan diri sendiri aja sih, jangan kayak terlalu dilebih-lebihin. Kalau misalnya terlalu lebih-lebihin, kayak takutnya nanti kayak beban gitu di individu masing-masing. Kayak misalnya gini, aduh gue udah megang project, megang ketua pelaksana proker, terus ya jadi kalau misalnya terlalu dipikirin takutnya jadi beban gitu ke individunya masing-masing. Jadi ya udah, mending dijalanin aja daripada kayak ngedumel di tempat. Kalau untuk kali ini? Kalau buat aku sendiri ya, semester Kenapa ini? Halo? Halo. Kedengeran nggak suara? Kedengeran. Iya, oke. Untuk semester 5 dan semester 6, kalau menurut aku ya, itu nggak terlalu berat loh. Nggak terlalu berat kayak semester 4 dan 3. Semester 4 deh paling berat menurut aku dari segi matkul wajib. Karena kalau di semester 5 itu matkul wajib ya cuma tinggal sisa-sisanya aja sih. Gitu kan, ya. Udah gitu di semester 5 dan 6 itu udah kan itu sebagai refreshing sih buat aku, karena aku bisa baca jurnal lebih banyak, terus bisa ikut event-event yang berkaitan dengan peminatan gitu. Jadi kalau untuk urusan kampus aku nggak terlalu dipusingin banget. Semester 5 dan 6 aku ngerasanya santai, bisa dibawa santai gitu. Jadi gitu ya tentang gimana beratnya di semester tersebut ya. Iya, benar. Mana pertanyaan lagi nih? Untuk kali dia nih, penjabaran event atau seminar internasional diikuti. Lihat dari Instagram kali dia sering mengikuti event. Bisa diceritakan event apa dan yang bisa diambil dari mengikuti event tersebut? Ya, oke. Iya benar.
Kalau kalian lihat Instagram aku itu isinya rata-rata Twibbon semua. Twibbon event yang aku ikutin. Jadi waktu di semester 5 di semester 6 itu aku emang aktif banget, cukup aktif ikut event-event atau seminar baik nasional maupun internasional. Kalau untuk yang internasional berarti baru sedikit sih. Kalau untuk internasional aku cuman fokusnya ke kuliah saham sama kuliah bahasa. Jadi kalau untuk internasional seminarnya aku cuman ikut LPDP karena rencananya tahun besok mau daftar LPDP setelah lulus, doain ya gitu. Sama seminar IELTS itu langsung dari British Council. Di situ kita dilatih writing, grammar, speaking gitu. Itu bisa sekaligus ningkatin skill aku sih di bahasa Inggris. Aku khususnya mau ningkatin skor TOEFL aku, IELTS terutama. IELTS aku masih 5 dan menurut aku itu masih jelek gitu. Masih belum cukup untuk ke luar negeri gitu. Jadi aku ikutin seminar yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Terus yang kedua, seminar yang kedua itu bahasa Jerman. Aku punya rencana juga pengen ke Jerman. Nanti setelah lulus doain aja semoga dapat di sana gitu. Ya, aku fokus, kalau di Jerman aku fokus pelajarin bahasanya itu benar-benar dari dasar banget. Sampai sekarang masih level A1, bahasa Jerman susah gitu. Terus seminar yang ketiga itu tentang saham. Aku gimana ya, aku tuh mulai ikut seminar tentang saham itu waktu itu internasional yang diselenggarain dari PPI Kaiserslautern, itu dari Jerman langsung. Aku ikut, emang aku udah interest banget ke Jerman sih, jadi semuanya tentang Jerman gitu. Sampai-sampai kuliah saham pun aku cari dari sana gitu loh. Nah, terus aku juga ikut kuliah saham di Bibit, waktu itu diselenggarain sama Bibit. Aku mikir kenapa kita harus tahu tentang saham gitu. Aku udah bisa nyari uang sendiri, itu dari, aku part-time juga di perusahaannya Pak Iwan, alhamdulillah. Terus aku PKL juga digaji, terus aku juga ngajar gitu kan, jadi udah banyak pemasukan. Dan kalau aku diemin di ATM, itu kepotong kan setiap bulannya, sayang gitu loh. Jadi mendingan aku invest gitu. Investnya juga belum besar banget kok, aku masih coba pasar uang gitu loh, mau lihat perkembangannya sambil sekalian belajar gitu. Terus kalau untuk event lain yang berkaitan sama renewable energy dan nanomaterial, saat ini aku cuman, yang udah aku ikutin ya, aku ikutin grand launching waktu itu, Society of Renewable Energy, itu satu Indonesia, nasional sih, emang masih nasional, tapi waktu itu diselenggarain di 8 universitas kayak ITB, UI, terus Undip, pokoknya universitas yang bagus-bagus gitu. Sayang kalau aku nggak ikut tentang renewable energy itu kan, jadi aku ikut, semuanya aku ikutin. Terus juga aku ikut tentang soft skill, pelatihan yang diselenggarain sama UI, itu tentang pertambangan. Ini sebenarnya kontradiksi banget sih antara renewable energy dan pertambangan, dan kebetulan aku emang minat di kedua bidang itu, pertambangan sama renewable energy, jadinya aku ikutin semuanya gitu. Udah sih, cuma itu aja kalau untuk event-event. Nah, saya tertarik itu tentang tadi investasi begitu. Investasinya tuh di mana, Kak? Ya. Apa bisa Aku dimana? investasinya lagi apa? Kalau untuk Maksudnya kakak, pakai aplikasi apa? iya, kalau untuk kakak sendiri investasinya tuh di mana? Ya, aku sendiri di Bibit karena aku lihat review dan udah ikut kuliah saham juga, katanya Bibit aplikasi yang paling mudah untuk pemula gitu. Jadi aku pakainya Bibit. Halus banget. Lanjut. Nah, dari kegiatan event yang banyak banget kakak ikutin itu, apa sih yang mendorong kakak buat mengikuti event tersebut, dan ada kendala nggak ketika mengikuti event tersebut? Oke, yang mendorong aku untuk ikut event itu, aku kan kecebur di fisika gitu. Daripada aku cuma kecebur, aku harus nyelam gitu loh. Aku coba cari-cari kan yang apa jati diri aku, yang aku bilang, akhirnya aku temuin di renewable energy sama material. Nah, dari situ aku bertekad kayak keluar dari fisika itu harus ada ilmu yang nyangkut. Bahkan sebelum keluar itu harus bisa menghasilkan duit gitu loh. Untuk menunjang kebutuhan kan, apalagi lagi pandemi, terus ya bantu-bantu juga lah untuk biaya apa UKT gitu kan, ya kan. Nah, iya, apa tadi pertanyaannya? Kendala ya? Kendala, ya. Dorongan dan Ya, kendala. kendala. Oh ya, dorongannya yang tadi yang aku bilang, aku kecebur, yang pertama, aku harus nyelam gitu, harus beneran terjun, nggak boleh cuma kecebur aja. Akhirnya aku dapat. Terus dorongan yang kedua ya pasti ya orang tua lah. Orang tua kan kuliahin kita pasti pakai uang gitu. Harusnya kita bisa setidaknya membalikan modal atau
ya membuat orang tua bangga lah. Kuliah tuh bukan cuma gelar aja, tapi harus ada ilmu yang didapat gitu, yang bisa diaplikasikan sebelum lulus, bahkan sesudah lulus nanti gitu. Terus kalau untuk motivasi yang ketiga, dorongannya pasti untuk memperbagus CV aku biar dilirik nanti sama HRD. Terus untuk memperbagus LinkedIn aku gitu, biar bisa nyantumin semua yang udah aku ikutin. Tapi bukan semata-mata cuman buat dapat sertifikat aja, itu enggak gitu loh. Karena emang untuk penunjang aku nanti, kebutuhan aku nanti, yang aku butuhin itu apa aja kira-kira setelah lulus nanti gitu. Untuk kendala saat mengikuti event itu saingan sih, karena kan aku event itu udah nasional dan internasional, dan waduh pas di event itu tuh benar-benar kayak ya ampun jauh banget sama mereka, apalagi yang udah di luar negeri. Jadi aku mau cerita, waktu itu aku ikut event internasional kan yang Tokyo Competition itu. Aku tahu sih alasan aku nggak lulus di situ itu apa, karena topik yang aku bawa itu masih lama banget gitu, masih ketinggalan jauh sama mereka. Aku bawa topik yang ada di Indonesia. Indonesia itu kan sel suryanya masih berbasis silikon gitu kan. Itu masih numpuk banget sampahnya. Nanti untuk 30 tahun ke depan itu pasti bakal jadi sampah dan numpuk. Akhirnya aku punya gagasan bikin sel surya organik. Dan waktu itu aku beraniin diri untuk ikut kompetisi internasional. Pas di kompetisi internasional itu, wah itu udah topik ketinggalan zaman, itu topik 2014 mereka bilang gitu loh. Karena di dunia luar ya, di Eropa khususnya, itu sel surya tuh udah transparan, udah bukan sel surya organik, udah bukan silikon, tapi sel surya transparan gitu, yang benar-benar transparan gitu. Jadi aku udah kalah topik sih dari situ, udah kalah topik, makanya aku nggak lolos. Terus aku coba explore lagi, sekarang lagi coba explore sih kira-kira topik apa yang harusnya aku bawain nanti kalau misalnya ikut event internasional. Kayak gitu sih. Kendalanya ya saingan. Jadi begitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup tentang Kalidia ya. Kita ulik nih. Mari kita beralih ke Mas Fatur nih. Kalau Kalidia tadi kita bicarakan tentang event dan atau seminar tentang banyaknya yang diikuti ya, baik itu nasional maupun internasional. Kita beralih ke Mas Fatur nih, tentang pengalaman kuliah sambil berorganisasi. Nah, boleh diulangi lagi nggak tadi jabatannya sebagai apa di organisasi yang Mas Fatur jalani? Kebetulan mungkin kalau misal dibilang organisasi yang paling aktif yang saya ikutin ya ada dari BEM Fisika, kebetulan sebagai kayak kepala departemen pendidikan dan penelitian, atau teman-teman bisa kenalnya lebih ke Diklit gitu ya. Alhamdulillah sih buat tahun ini menerima dari beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi dari Bank Indonesia itu ada naungannya lagi buat beasiswa ini, yaitu namanya Genbi, Generasi Baru Indonesia. Nah, mungkin buat kayak kendala atau kayak rintangan gitu ya bahasanya ya. Rintangan kayak kuliah sambil berorganisasi ya, gimana cara kita atasin diri aja. Kalau misalnya tanya kesibukan, mungkin teman-teman semua bisa nyesuaiin diri lah. Kayak misalnya teman-teman aktif di organisasi A dan B, dan kayak misalnya kuliahnya jangan lupa juga. Ini kan mungkin lebih ke tanggung jawab individu masing-masing ya. Gimana cara teman-teman bisa ngendalin diri teman-teman, dan kayak tanggung jawab. Iya bener ya, tadi kayak kata Kalidia tadi, kayak motivasi untuk orang tua juga. Nah, saya juga mikir kayak gitu, kayak dari orang tua udah bayarin UKT, bayarin uang saku, atau kayak beliin kuota dengan maksimal tuh gimana. Nah, itu juga kalau misalnya buat kayak organisasi nih, kalau misalnya ke organisasi, lebih ke saya pengen explore diri gitu, gimana rasanya kayak misalnya organisasi dalam kampus sama di luar gitu. Kalau misalnya buat nerima beasiswa dari Bank Indonesia, kenapa? Ya karena ya gitu, berawal dari kayak penasaran gitu, gimana sih rasanya kita bisa dapat beasiswa. Nah, ya udah gitu, karena saya penasaran, jadi saya tekunin banget pokoknya gimana caranya saya harus bisa dapat gitu, mungkin ya bahasa ambisnya gitu. Dan ya alhamdulillah gitu, dikasih rezeki masih dapat. Dan nggak sampai sini aja sih, saya bakalan kayak nyari tantangan lagi buat nyari ke S2, karena sempat ngobrol juga kayak misalnya ke orang tua, boleh nggak kayak misalnya lanjut S2 aja gitu, jadi kayak mungkin kuliah sambil kerja gitu. Terus kata orang tua, ya udah nggak apa-apa gitu, tapi kalau misalnya buat S2 udah nggak bisa nyanggupin lagi buat biaya. Jadi mungkin saya bakalan lebih ke nge-explore dapat beasiswa aja sih, dan itu mungkin bisa
dijalanin dengan caranya masing-masing gitu. Kayak misalnya cara ngumpulin CV yang baik buat ditulis, kayak gimana apa ya, pokoknya gimana caranya kita berkontribusi lah. Kalau misalnya kayak kuliah belajar doang, itu kayaknya rasanya ada yang kurang gitu. Kayak misalnya kita nggak terjun ke masyarakat, atau kayak ya lebih ke apa ya, kayak sayang aja gitu. Kayak misalnya dunia perkuliahan, apalagi S1 gini kan kesempatan kita nih buat nge-explore lebih jauh kayak dunia kampus itu gimana, sama di dunia di masyarakat. Jadi mungkin sayang aja kalau misalnya dilewatin dengan cuma belajar aja kayak gitu sih, Jay. Jadi banyak ya manfaatnya dari kuliah sambil berorganisasi. Nah, karena ada manfaatnya, bisa nggak disebutin apa aja manfaatnya dari kuliah ada? Kalau misal ya, kalau misalnya buat manfaat ya, mungkin gimana caranya kita bisa memanage diri sih. Kayak misalnya dari yang sederhana aja deh, kayak waktu gitu. Gimana caranya kita bisa ngatur waktu yang baik, atau kayak misalnya nih, kalau misalnya kuliah sambil organisasi, pastinya ada kayak kebentrok rapat gitu. Entah kayak misalnya paginya kita belajar, malamnya kita rapat, paginya kita belajar, malamnya kita rapat. Pasti kayak gitu terus kan alurnya. Nah, itu pun udah termasuk gimana cara kita bisa memanajemen waktu gitu. Sama kalau misalnya apa tuh manfaatnya lagi, lebih ke tanggung jawab individu masing-masing sih. Kayak gimana caranya kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil gitu. Misalnya kita nih menjabat sebagai kepala departemen atau staf dalam suatu organisasi, pastinya ada tanggung jawab dong yang kita ambil dan kita pegang gitu. Jadi lebih ke gimana caranya biar bisa kita lebih tanggung jawab sih, J. Ya sekedar omongan pasti ringan gitu, tapi kalau misalnya dijalani berat, ya itu buat manfaatnya lebih ke gimana cara kita bisa belajar untuk tanggung jawab dan memanajemen waktu yang baik kayak gitu. Nah, tentang masalah memanajemen waktu ini nih, bisa nggak sih Mas Fatur nih berbagi tips caranya membagi waktu antara kuliah dan berorganisasi ini? Mungkin bisa tentuin dulu sih kayak skala prioritas gitu. Yang jelas yang paling utama mungkin saya taruh buat skala prioritas itu adalah kuliah gitu kan, karena kayak buat pendidikan itu emang lebih ke prioritas utama sih, dan kayak sisanya buat ke bawahnya. Kayak misalnya nih, saya kan jabat sebagai kayak kepala departemen Diklit, sama satu lagi yang staf departemen. Iya, kebetulan di Bank Indonesia juga saya jadi itu staf edukasi masyarakat, jadi lebih terjun ke masyarakat, kayak misalnya sosialisasiin. Nah, yang kayak kita lebih kenal banget itu kan kayak KRIS gitu, Quick Response Code, yang kayak misalnya kalau bayar kayak scan-scan kayak gitu. Itu kan lebih kayak ngenalin ke masyarakat gitu tentang kayak teknologi yang baru gitu, kayak kan. Itu salah satu contoh dari program dari Bank Indonesia juga sih. Sama kalau misalnya apa tuh namanya? Tadi gimana sih pertanyaan lebih itunya? Tips membagi waktu antara kuliah dengan berorganisasi. Iya, lebih ke gimana sih cara teman-teman bisa nentuin skala prioritas aja gitu. Yang pasti kuliah paling utama ya. Benar banget. Yang pasti teman-teman bisa tentuin gitu skala prioritas teman-teman masing-masing tuh apa. Kan ada juga yang kayak kuliah sambil kerja. Nah, mungkin teman-teman bisa tentuin juga nih kayak dari segi tanggung jawabnya. Entah teman-teman pengen lebih ke fokus kuliahnya atau lebih ke fokus ke kerjaannya kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak saya bilang, mending lu fokus ke kuliah lu, ya kan? Prioritas orang tuh pasti beda-beda gitu. Ada yang kayak misalnya punya tanggung jawab lebih di rumah. Misalnya dia juga butuh sambil kerja atau apa. Nah, kayak gitu aja sih. Jadi lebih ke skala prioritas dan tanggung jawab yang teman-teman masing-masing gitu. Kayak teman-teman udah ngambil ini, ya udah jangan dilepas gitu. Kalau misalnya dilepas kan kayak gitu sih. Oke. Jadi begitu ya tentang tips membagi waktu antara kuliah dengan berorganisasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di dalam chat ini. Wah, kayaknya nggak ada nih pertanyaan di chatnya nih. Mungkin ada yang bertanya. Ini ada dari teman kajian, dari teman Kalidia, Jihan Nabila. Wah, ada Kak Kalidia. Padahal punya sendiri. Oke, dari audiens semua ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin tidak kali ya. Dan juga waktunya udah hampir 1 jam ini. Kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir ya. Kira-kira pesan apa yang ingin kakak sampaikan dan Mas Fatur sampaikan kepada adik tingkat yang akan menghadapi semester 3 dan 4 dan juga 5 dan 6? Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada adik tingkat? Kali dia dulu silakan. Oke.
Kalau dari aku punya motivasi hidup. Yang pertama itu be yourself. Kalian harus jadi diri kalian dimanapun kalian berada. Ingat itu, ya. Itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua, aku mau ngomong, kalian kuliah udah semester 5, itu please jangan cuma fokus ke matkul-matkul, kayak harus ngejar IP segala macam. Menurut aku IP nggak terlalu penting banget sih. Aku nggak ngejar cum laude sebenarnya, aku juga nggak ngejar cum laude gitu. Tapi aku belajar pas kelas online ataupun offline itu serius. Itu benar-benar aku tekun, aku belajar, aku nyatet, aku latihan soal, atau aku explore materi gitu. Jadi IP tuh ngikut dengan sendirinya gitu, seiring dengan usaha kita gitu loh. Nggak usah dipatokin, Fismat 1 harus A segala macam. Aduh, itu di luar nalar aku banget, harus dapat A segala macam gitu. Yang penting kita tekun lah gitu, nanti IP tuh ikut gitu. Yang ketiga, jangan cuma fokus kuliah, kalian harus explore diri kalian lagi. Itu entah kalian harus ngembangin soft skill yang ada di dalam diri kalian, terutama bahasa. Itu bahasa Inggris penting banget. Karena apa ya? Ya kalau nanti kalian lulus kuliah itu nggak mungkin cuma ilmu fisika doang yang kepake. Setidaknya adalah pegangan kayak bahasa misalnya, atau kalau kalian jago coding, ya udah perdalam aja coding, karena coding emang jujur sih banyak banget dicari di perusahaan, itu bakal kepake sampai kapanpun gitu. Tapi aku belum ada waktu untuk belajar coding, nanti dicari lagi. Bahasa itu penting, pelajarin bahasa Inggris, dan jangan cuma bahasa Inggris, harus ada gini nih, khususnya untuk beasiswa LPDP atau nanti mau ngelamar kerja gitu. Bahasa Inggris aja tuh nggak cukup, harus ada skill atau kemampuan yang membedakan kalian dari kandidat lain gitu. Makanya aku mencoba belajar bahasa Jerman juga gitu, untuk ya menjadi pembeda lah antara aku sama yang lainnya gitu. Atau bahasa Cina juga itu penting banget, itu udah mendunia, pelajarin itu. Itu yang ketiga, pelajarin bahasa. Untuk yang keempat, kalau kalian ngerasa aduh nggak kuat semester ini, berat banget, jalanin aja. Itu pasti kalian tuh bakal ngelaluin itu gitu loh. Nantinya kalian juga bakal kayak, wah gila ya gue bisa ngelewatin semester kemarin, itu berat banget. Padahal kalian jalanin itu harus fokus. Atau enggak gini loh, biar kalian fokus itu setiap hari. Kalau aku setiap hari itu bikin target gitu. Jadi aku ada papan di rumah, itu aku setiap hari aku bikin target. Hari ini aku belajar bahasa Inggris jam segini, terus hari ini aku belajar bahasa Jerman, terus jam segini aku ngajar, jam segini aku ngerjain tugas, belajar buat ulangan gitu. Itu semuanya udah terstruktur dan terorganisir. Kalian harus belajar itu dari dalam diri kalian sendiri, kalau menurut aku. Terus yang kelima, itu harus pinter cari uang dengan cara yang halal ya, gitu. Kayak tentunya dengan manfaatin ilmu fisika gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku ngajar kimia, jadi ya udah gitu. Intinya kalian bisa cari uang lah gitu. Bisa cari uang dengan cara ngajar, terus atau kalian ada nih dosen pembimbing, nanti kalian bakal dapet yang namanya dosen pembimbing. Itu explore dosennya, kejar terus, pokoknya cari, hubungin dosen pembimbing kalian, itu penting gitu. Kalau aku nih Pak Iwan gitu, Pak Iwan juga orangnya open minded banget, sering curhatan kita gitu loh, sama Feby, maksudnya sama Feby Pak Iwan gitu, yang anak bimbingannya Pak Iwan tuh angkatan aku, cuman aku sama Feby berdua. Kita tuh sampai ditawarin part-time loh di perusahaannya dia gitu. Karena Pak Iwan tuh melihat kinerja kita rajin orangnya, terus juga terstruktur, rapi, bisa ngerjain segala macam dalam waktu yang cepat sebelum deadline bahkan gitu. Itu udah di-hire sendiri sama Pak Iwan ya, dan Pak Iwan tuh mempromosikan aku dan Feby di perusahaan dia juga dan temen-temennya gitu. Wah, aku seneng banget sih, kayak udah ada jalan gitu loh buat kita mencari uang gitu loh. Jadi kuliah jangan cuma sekedar kuliah, kalian sayang banget cuma belajar fokus ke fisika matematika, fisika statistik segala macam. Itu fokus perlu, cuman jangan terlalu terlena sama yang namanya IP atau ambisius di matkul doang. Itu aduh nggak boleh deh, kacau kalau kayak gitu. Nanti kalian lulus cuma ngandelin IP, itu nggak bakal bisa kalau nggak ada skill kayak gitu. Oke, gitu ya pesan dan yang disampaikan kepada dari Kalidia untuk adik-adik tingkat yang terutama mahasiswa baru nanti. Untuk Mas Fatur sendiri, apa sih yang mau disampaikan kepada adik-adik kita yang lucu ini? Kalau misalnya dari saya mungkin kalau misalnya dari saya sih nanamin prinsip sih, kayak nggak dirancang untuk menyerah, apalagi kayak down gitu. Kalau misalnya saya pribadi itu lebih ke
gimana caranya kita bisa nge-explore gitu. Jadi kalau misalnya dunia kuliah ini cari gitu dunia teman-teman masing-masing, kayak misalnya teman-teman minat ke organisasi dan ya udah teman-teman terjun aja gitu. Urusan kayak misalnya down atau apa itu belakangan, karena apa? Kalau misalnya kayak kita berusaha atau apa gitu, terus pas kita metik hasilnya tuh feel-nya beda gitu. Kayak antara feel kita hasil berusaha atau kayak misalnya feel hasil giveaway. Kan kayak misalnya nih kayak kita belajar atau apa, kalau misalnya kita kayak hasil berusaha sendiri dan tiba-tiba dapat nilai A, kan kayak rasanya puas gitu. Akhirnya setelah sekian lama kita belajar itu dapat hasil yang memuaskan gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman mungkin bisa explore diri teman-teman masing-masing sih, kayak tentuin kayak skala prioritas, sama lebih ke gimana cara teman-teman bisa ngambil tanggung jawab, entah teman-teman tanggung jawab dalam kuliah, berorganisasi, ataupun mungkin ke keluarga teman-teman sendiri. Jadi ya udah gitu, kayak ya udah tentuin dari diri masing-masing gitu, entah itu dari tekad atau dari motivasi, karena apa itu ya dari diri teman-teman masing-masing gitu buat usahain itu. Kalau misalnya kayak teman-teman nyari quotes atau apa, itu nggak cukup sih, tapi lebih ke gimana cara teman-teman bisa bangun motivasi dari diri teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman udah bisa bangun diri atau dari bangun motivasi pada diri sendiri, saya rasa sih kayak semua hal atau rintangan itu bakalan bisa dilewatin sih. Entah kayak misalnya buat ngerjain proker atau kayak ngerjain berbagai macam tugas sulit ya, kayak di perkuliahan, kayak berbagai matkul atau apa. Ya udah, jadi lebih ke gimana cara teman-teman bisa fokus terhadap diri teman-teman masing-masing. Kayak teman-teman udah terjun di dunia perkuliahan, ya udah teman-teman bisa explore diri teman-teman masing-masing. Kayak misalnya teman-teman pengen jadi aslab ataupun bisa kayak jadi partner dosen gitu ya Kak tadi. Ya udah mungkin bisa tentuin dari diri masing-masing sih, kayak kalau misalnya saya bilang kayak kayak tadi ya, dari kali dia be yourself gitu, jadi diri sendiri. Sama jangan jadi yang sama gitu ya, jadilah yang pembeda. Karena apa, kalau misalnya kita beda artinya kita beda dari orang lain gitu, jadi gampang dilirik lah bahasanya gitu. Kalau misalnya teman-teman gitu jangan ragu gitu, misalnya teman-teman explore nih, terus teman-teman ngerasa sendiri gitu, kok yang lain pada explore itu gue sendiri ya. Kayak misalnya teman-teman belajar bahasa Inggris sendiri, belajar bahasa Jerman sendiri, atau belajar bahasa Cina sendiri. Kalau misalnya teman-teman bisa jadi beda, orang lain jadi gampang gitu buat ngalahin teman-teman, kayak orang ini bisa nih bahasa Cina atau bisa bisa bahasa Jerman nih. Jadi ya kalau misalnya semuanya sama tuh teman-teman gak akan terlihat gitu di mana bedanya teman-teman dan di mana keunggulan teman-teman kayak gitu. Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Iya. Kayak quote siapa ya? Kayak pernah denger itu. Oke, udah 1 jam juga. Udah nggak berasa kita udah ngobrol sepanjang ini ya. Terima kasih buat Kak Lydia dan juga Mas Fatur yang udah mau kita interogasi ya, kita tanya-tanyain. Semoga apa yang Kak Lydia dan Mas Fatur share bermanfaat untuk kita semua. Terutama untuk mahasiswa baru nanti yang akan datang. Dan umumnya untuk kita semua, seluruh mahasiswa fisika. Oke. Baik, cukup segitu mungkin podcast awal semester untuk kali ini. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin tertarik dengan Mas Fatur dan Kak Lydia, boleh di follow Instagram dan juga ya sosial media yang lainnya. Silakan. Mungkin nanti. Oh iya, aku boleh ngomong nggak? Oh silakan. Gini, jadi di 2021 nanti bulan November atau Desember itu kita udah mulai cari mahasiswa berprestasi gitu ya kan. Dari fisika itu ngirimin, kemarin pas tahunan aku itu dari masing-masing prodi bisa ngirimin 3 nanti diseleksi gitu. Jadi buat kalian nanti siapin aja calonnya buat yang jadi mawapres siapa, 3 kandidat. Oh kalian ada 2 kelas ya? Oh ya, 2 kelas berarti mungkin 6 kandidat gitu. Nanti bakal diseleksi sama Bu Mutia dan juga dosen S2 gitu. Cari kandidat yang satu bahasa Inggrisnya jago. Maksudnya jago itu dia nggak cuma bisa speaking, tapi dia bisa writing juga. Karena nanti kita nulis presentasi PPT, waktu itu pas aku seleksi tingkat prodi itu presentasi PPT pakai bahasa Inggris. Terus juga public speaking, itu wawasannya harus luas, berarti mawapres itu nggak cuma bisa bahasa Inggris aja, tapi harus tahu isu-isu yang ada di dunia itu kandidatnya. Terus yang ketiga, yang bisa
nulis KTI. Kalau nulis KTI itu bisa belajar sih maksudnya, ya kan? Untuk menulis jurnal, paper, itu ikut lomba sebanyak-banyaknya atau nanya-nanya ke dosen gitu. Itu bisa. Jadi cari kandidatnya, persiapin dari sekarang ya, yang 3 orang tadi itu, yang 3 kandidat itu. Siap. Nanti kalau mau nanya-nanya tentang renewable energy atau nanomaterial bisa kontak aku langsung. Terus kalau mau bantu-bantu untuk persiapan Mawapres kayak latihan presentasi, public speaking, atau dicek KTI-nya atau papernya boleh gitu. Oke. Ya, jadi kalau yang tertarik dengan hal-hal tersebut bisa hubungi Kak Lydia. Ada di bawah sini linknya ya, yang nggak kelihatan. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Lydia dan juga Mas Fatur yang udah berkesempatan ditanya-tanyain di sini. Jangan bosan ya, kalau misalkan berikutnya ada acara kayak begini lagi, kita undang lagi ya. Sekali lagi terima kasih. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Lydia dan Mas Fatur bermanfaat bagi kita semua. Dan cukup sekian untuk podcast awal semester. Sekian dari saya Ahmad Jelani. Saya undur diri. Ya, oke. Makasih. Thank you semuanya.